Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kadina Putri. Saya dari kelas 11 Duta 2 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hormon. Teman-teman di sini pernah nggak sih merasakan jatuh cinta? Ternyata jatuh cinta disebabkan oleh hormon cinta loh. Sebelum mengenalnya, mari kita kupas lebih lanjut tentang apa itu hormon. Sistem hormon adalah kumpulan kelenjar atau organ yang fungsinya adalah untuk menyekresikan hormon. Hormon adalah senyawa organik di mana fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan kimiawi dari sel-sel aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Karakteristik dari sistem hormon ternyata ada 5 loh. Kelenjar buntu tidak memiliki saluran atau dikenal dengan duktus. Lalu hormon ini biasanya diekskresikan oleh kelenjar dengan lebih dari satu. Namun ada satu kelenjar yaitu kelenjar paratiroid yang hanya menghasilkan satu hormon. Masa aktivitas dari kelenjar-kelenjar ini ternyata berbeda-beda. Kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita juga memiliki sel sekretori yang berpembuluh dan juga berjaringan ikat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari stimulus dan juga penghambat daripada ekskresi hormon itu dari non-hormon dan juga hormon itu sendiri. Lanjut ke kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di tubuh kita ternyata ada 8 kelenjar. Kelenjar yang pertama bernama hipofisis atau sering dikenal dengan kelenjar pituitari. Letaknya ada di hipotalamus otak dan hipofisis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hipofisis lobus anterior, kemudian ada hipofisis lobus intermedia dan diikuti dengan hipofisis lobus posterior. Kan 6 hormon, yaitu ada GH, growth hormone, yaitu hormon pertumbuhan. Lalu ada LH, luteinizing hormone, yang berfungsi untuk merangsang hormon estrogen. Kemudian ada FSH, follicle stimulating hormone, yang berfungsi untuk merangsang folikel pada saat menstruasi. Kemudian ada juga TSH, thyroid stimulating hormone, yaitu menstimulus adanya rangsangan untuk kelenjar tiroid. Lalu ada juga ACTH yang berfungsi untuk metabolisme karbohidrat. Kemudian ada prolaktin. Prolaktin adalah hormon khusus wanita, di mana hormon ini nanti berfungsi ketika wanita itu menyusui melahirkan. Lanjut ke kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan melatonin. Melatonin atau melanosit ini berfungsi untuk menghambat adanya pigmen melanin dalam tubuh kita. Kelenjar yang ketiga adalah timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon-hormon terkait dengan imun tubuh kita. Yaitu ada adrenal, berfungsi untuk menghasilkan beberapa hormon yang terkait dengan tekanan darah, tekanan jantung, dan lain sebagainya. Setelah itu ada kelenjar pankreas, berfungsi untuk menghasilkan glukosinogen di mana nanti akan merusak lemak yang berbahaya di dalam tubuh kita. Kemudian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroksin. Hormon ini itu berfungsi untuk meningkatkan oksigen dalam tubuh kita. Ada juga kelenjar yang bernama paratiroid. Kelenjar yang menghasilkan satu hormon yaitu hormon paratiroid, di mana hormon ini berfungsi untuk menstabilkan kadar kalsium dan juga fosfat yang ada di dalam tubuh kita. Setelah itu ada loh kelenjar lagi, yaitu kelenjar gonad. Kelenjar ini menghasilkan 3 hormon utama, yaitu hormon progesteron, hormon testosteron, dan juga ada hormon estrogen. Yang pertama adalah hipofisis, lalu dilanjut dengan pineal, lalu ada tiroid, kemudian paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan gonad. Perbedaan antara sistem saraf dan sistem hormon ini terletak pada aksi, respon, pengaturan, dan komunikasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan saraf dan juga hormon. Jadi, pengaturan dari sistem saraf itu lebih kompleks, namun berlangsung cukup singkat dan tidak lebih luas daripada sistem hormon. Kita sudah mencapai puncak dari materinya, yaitu tentang hormon cinta. Hormon cinta adalah hormon oksitosin.
Hormon ini, seperti yang telah disebutkan, adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisis lobus posterior. Jadi oksitosin ini berperan penting dalam meningkatkan emosi atau jiwa seseorang yang sedang mengalami atau menyukai lawan jenisnya. Meningkatkan responsivitif terhadap lawan jenis. Kemudian rasa protektif dan juga rasa yang menyukai, di mana di sini akan menyebabkan rasa kehangatan bagi sesamanya. Setelah kita mengetahui pengertian dari hormon, sistem hormon, kemudian karakteristik dari hormon, kita juga harus mengetahui gangguan apa saja sih yang terkait dengan sistem hormon ini. Ternyata ada 4 penyakit utama yang ada dalam sistem hormon ini. Yang pertama adalah GRAVE. GRAVE adalah penyakit di mana terjadi pembengkakan di bagian bawah mata. Hal ini disebabkan oleh adanya hipertiroidisme atau penimbunan kelenjar dari tiroid yang menghasilkan tiroksin secara berlebihan. Lalu ada juga edema. Edema adalah penyakit yang terjadi akibat penimbunan air di bawah subkutan kulit, disebabkan oleh kurangnya hormon tiroksin di dalam tubuh kita. Lalu penyakit yang ketiga adalah penyakit Addison. Penyakit Addison ini adalah penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara natrium dan kalium di dalam tubuh kita. Lalu ada penyakit yang terakhir atau keempat, yaitu penyakit diabetes insipidus. Diabetes ini adalah diabetes di mana gejala yang paling parah adalah urinnya itu meningkat. Urin ini itu disebabkan oleh berkurangnya hormon ADH. Jadi kita tuh buang air kecil itu secara terus-menerus. Teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan. Materi kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Bye.